Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu berdua. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, juga sehat. Baiklah Bu, saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah seorang moderator yang bersertifikat yang bernama Marlia, tempat tinggal di Takengon, dan saya mengucapkan sama Ibu berdua telah memilih saya selaku mediator Ibu berdua. Terima kasih. Baiklah Bu, saya akan sedikit menjelaskan pada Ibu, karena mediasi ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan masalah atas sengketa secara damai. Baik. Kalau dengan itu mari saya mendengarkan permasalahan Ibu. Apakah pada Ibu ini dan memperkenalkan diri, karena saya belum kenal nama Ibu pun. Kan ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Ibu silakan. Semua web kita kan. Ya, silakan Bu. Kalian kakak yang saya Yanti dari kampung Panji Mulia 2. Jauh Bu ya? Jauh. Saya ke ini Bu, saya ada masalah sama Ibu Yanti, Ibu Putri. Dia tuki kopi saya Bu. Saya kopi kan selalu saya jual sama dia, gelondongan Bu. Tapi pas udah banyak saya sekali kutip itu 50 kaleng, 60 kaleng, tapi uang nggak pernah dikasih Bu. Saya hitung dari panen pertama, awal tahun pertama sampai akhir panen, uang saya 200 juta sama Ibu Putri itu Bu. Jadi udah janji-janji mau dibayar, asal saya datang mau dibayar, katanya nanti dulu sampai habis kopi nggak juga dikasihnya Bu. Sementara saya anak kuliah, biaya kuliah, uang makan segala macam, akhirnya kan nggak mungkin saya ngutang Bu. Dia nggak terima Bu, saya minta uangnya Bu. Jadi saya lapor, terpaksa saya lapor Ibu tuh ke Polres Bu gitu. Karena dia menipu saya uang saya, tapi kok nggak pernah dikasihnya gitu Bu. Hanya itu Bu? Iya, itu dulu sementara. Ya. Baiklah Bu, kan saya sudah mendengarkan dari sini. Saya mendengarkan dari Ibu ini lagi. Silakan Ibu menceritakan. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu Bu. Nama saya Ibu Putri. Kebetulan kami satu desa dari Panji Mulia sama Ibu Yanti. Betul yang disampaikan Ibu Yanti, kalau kopinya selalu disetor sama saya yang kelola dan saya jual ke tuki lain. Permasalahan di sini Bu, bukan saya tidak mau membayar. Saya akui uang Ibu itu betul 200 juta sudah ada dari penjumlahan kami bersama. Uang Ibu Yanti 200 juta sama saya. Namun daripada itu Bu, saya bukan ingkar, saya bukan tidak mau membayar Bu. Maklum kalau tuki kopi, saya beli dari Ibu Yanti, saya akan jual langsung, suami saya menjual ke Tuki Medan. Kebetulan di Tuki Medan itu Bu, katanya kopi yang benar-benar meriah itu anjlok, hitam, jadi mereka tidak terima. Dari itulah kami juga merugi Bu, karena nilai kopi yang kami setor ke Medan 2 miliar, ternyata mereka tolak. Jadi dengan apa saya harus membayarnya sama Ibu Yanti? Jadi Bu Yanti marah-marah datang ke saya Bu. Betul juga keluhan Ibu Yanti itu. Tapi saya mau bilang apa? Saya tetap mengaku uang saya ada.
Tapi kalau untuk membayar saat ini saya nggak bisa Bu, karena saya pun nggak punya uang, kecuali Tuki Medan tuh yang menyetor saya, baru saya lunaskan sama Bu Yanti. Bohong ya Bu, bilangnya nggak ada uang Bu. Lemari kristal masuk ke rumahnya mau beli mebel, beli tempat tidur, bilangnya nggak ada uang Bu. Asal saya ke situ bilang nggak ada uang, besok dia udah beli kereta baru Bu. Selalu ngecek Ibu Putri itu Bu. Apa betul Bu? Tidak Bu, kalau uang yang barang yang kami beli di rumah itu kami merupakan julu-julu Bu. Kalau julu-julu itu kan tidak sekali bayar ke Tuki Bu, ke Gede, kami cicilan setiap bulan. Jadi kebetulan saja saya narik pada bulan ini berturut-turut, mau remari, maunya yang lain, kebetulan pada bulan ini. Sebenarnya kami sudah dari bulan-bulan ke belakang main julu-julu. Bu, dia nggak ada etikat baik Bu. Seandainya kalau dia mencari julu-julu kan jual lemari itu bayar hutangnya Bu. Kenapa ini enggak Bu? Kan dia untuk nyicil itu kenapa ada Bu? Sementara untuk bayar kopi kami bilang nggak ada uang. Ya, kalau begitu setelah saya simak dari sana sini, karena kita ini kan kalau panjang pun ini semakin memanas. Sekarang saya bisa Ibu terima Bu ya, kalau enggak pun nanti karena tapi mudah-mudahan lah dengan ini kita pun mencoba Bu ya. Karena saya mendengar dari Ibu pun ini, dari ini pun ini, saya masuk gitu. Jadi sekarang saya menanya sama Ibu, apa rencana Ibu, maksud Ibu berdua ini? Kalau dari Ibu apa, dari Ibu ini apa? Karena setelah saya simak tadi, Ibu ini belum punya uang karena memang saya nggak ada mau berkepentingan, mau bela ini, tidak, karena mendengar dari Ibu ini tadi dia lagi anjlok, dibawa uang lari lah sama Tuki Medan tadi. Tuki Medan tidak memberi. Jadi sekarang solusinya kita ini bertiga, saya selaku penengahnya, Ibu maunya apa, Ibu ini biar kita sepakatin. Saya maunya Bu, dia ada etikat baik bayar uang saya. Itu aja Bu. Kapan dia mau bayar, tahun berapa, pokoknya uang saya harus kembali 200 juta. Kalau begitu, Ibu bagaimana Bu? Kalau tuntutan Ibu ini dia maunya bayar uangnya. Jadi kalau Ibu bagaimana bisa caranya Bu? Saya menyerahkan pada Ibu. Saya mau juga bayar Bu, tapi dengan syarat keluar dulu uang dari Tuki Medan itu saya akan langsung bayarkan sama Ibu Yanti. Kalau tidak keluar uang itu pakai apa saya bayar? Karena kita kan bisnis Bu, nggak mungkin yang ada terus kita olah. Namanya bisnis Bu, mana yang kita beli dari petani itu yang kita jual, itu yang kita olah, kita kembalikan duitnya lagi ke petani Bu. Saya mau Bu, kalau kayak gitu apa jaminan untuk saya bahwa pegangan Ibu tuh bisa, omongan Ibu tuh bisa saya pegang gitu Bu. Ibu ini minta jaminan dari Ibu, dia sudah mau dengan perjanjian Ibu tadi diterima, tapi apa jaminannya Bu? Sebenarnya saya nggak mau ada jaminan Bu, karena apa mau saya jaminkan? Sertifikat rumah saya pun udah masuk ke bank Bu, karena maklum Bu, orang dagang kan membutuhkan modal. Nah, jadi sertifikat rumah, sertifikat kebun udah kami pinjamkan duit bank. Jadi apa yang mau kami kasih jaminannya? Itulah Bu, kalaulah Ibu kekeh maksudnya nggak mau menjamin, sedangkan Ibu ini pun mau dengan ada jaminan. Jadi kan nggak putus. Kalau nggak putus ini kan harus lanjutkan ke pengadilan atau di sini. Kalau begitu, kalau saran dari saya, solusi dari saya, Ibu karena apa tuh namanya ya? Cut. Intip Ya. Ulang mulai. Apakah menurut Ibu kita membuat suatu surat perjanjian, dalam isi surat perjanjiannya bahwa Ibu ini membayar utangnya sekaligus setelah dibayar oleh Tuki Medan itu? Saya buat perjanjian nggak mau Bu, karena nggak ada jaminannya, nanti saya ditipu lagi Bu.
Karena itu Kak, saya mau buat surat perjanjian, mau tunggu setahun 2 tahun boleh, tapi ada jaminannya. Tapi kalau nggak ada jaminan, apa yang saya pegang Bu? Nanti dia bilang bayar, tahu-tahu dia lari juga nanti Bu, kayak Toki Medan. Bagaimana Bu? Gini aja Bu Yanti, saya tidak mengpungkirin kalau uang ibu ada sama saya, karena untuk saat ini saya tidak mempunyai jaminan. Kita buat suatu perjanjian seperti akta perdamaian lah, kita ajukan. Kalau akta perdamaian, kalau sudah resmi, kalau memang saya mengingkari nanti, ibu bisa menuntut ke pengadilan. Terus saya tuntut apa? Untuk Apa mau saya tuntut? Rumah ibu sertifikat udah ibu bengkan, kebun udah ibu bengkan. Terus apa yang mau saya tuntut? Ibu menjarakan ibu, uang saya pun nggak balik. Jadi sekarang menurut ibu bagaimana? Saya kan mau apa yang ibu bisa jual, cicil. Misalnya ibu kan ada pegang emas, tuh pakai emas kan jual emas ibu lah. Oke lah, misalnya kalau mau ibu cicil, oke lah, saya cicil. Tapi semampu saya cicil Bu ya, nggak semuanya terus saya kasih. Apa yang ada misalnya seperti ibu bilang tadi, oke saya jual emas, saya jual senilai harga emas tuh saya setorkan sama ibu, boleh? Boleh, tapi saya minta ibu jangkanya utang ibu harus tahun depan harus selesai. Bisa? Ya, kalau untuk tahun depan insya Allah bisa kita usahakan. Ini kan masih kita ada waktu 8 bulan lagi Bu, insya Allah saya berupaya. Berarti sudah bukan kita berarti ini membuat surat perjanjian. Iya. Surat perjanjian dengan poin-poin satu. Ibu ini membayar dengan secara cicil, tapi tidak ada tadi untuk perjanjian jaminannya Bu ya? Jaminan nggak ada Bu, apa mau kita buat jaminan Bu? Jaminan yang ada sudah di bank semua. Ya, kalau ibu setuju Bu dengan Saya mau dibuat surat perjanjian itu bahwa dia ini utang dia kan 200 Bu. Iya, iya. Saya mau berapa yang ada sama dia, kasih ke saya dulu, baru sisanya nanti dalam surat perjanjian. Misalnya tinggal 100, dalam surat 100 itu akan dibayar selesai dalam setahun lagi gitu Bu. Bagaimana Bu? Ya saya berupaya. Untuk sementara saya upayakan dulu berapa ada, tapi saya nggak bisa menentukan nilainya. Kalau misalnya 20 juta aja, 20 juta yang saya setorkan sama Ibu Yanti. Alhamdulillah kalau begitu bukan ada titik terangnya. Ibu ini pun sudah mau dengan secara cicil, ibu pun mau menyediakan kesini, ibu pun mau menerima. Tapi itu saran dari saya. Kalau ibu ini sudah menerima, ingat tentang ibu itu. Tapi Bu, kan itu belum putus. Kalau setahunnya besok nggak selesai, saya akan sita apa yang ada Bu. Itu kan setahun harus selesai. Ya. Tapi kalau tahun itu tidak selesai, saya akan minta apa yang ada di Berarti rumah. poin. Baik Bu, nanti dimasukkan di poin kedua. Ya. Udah setuju Bu berdua? Setuju. Ya, baiklah Bu, kalau kita gitu kita masukkan, berarti hasil surat ini tidak jadi ke pengadilan. Kita membuat bukan apa Bu ya, surat kesepakatan damai dengan isinya ibu ini membayar utangnya ke ibu ini secara cicil, tapi suatu tanda tangan surat ini berdua berapa ada ibu ini akan menyerahkan. Tapi kalau dengan tempoh 1 tahun ibu tidak membayar, apa yang ada harta ibu di rumah akan ibu ambil. Demikianlah. Maka dari situ cut. Kita buat suratnya Ibu ya. Sudah setuju dengan isi ini tadi? Sudah. Maka kita tangani bersama. Terus nanti bayar Bu ya. Ini sebentar lagi. Sekarang kita buat terus nih Bu kan. Enggak lagi menunggu besok. Jadi kita tanda tangani. Nah, ini Ibu, ini ada. Udah Bu ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu, Ibu salamalah dulu sama Terima kasih Bu Yanti. Mungkin saya salah selama ini Bu Yanti. Saya tidak memungkiri utang saya. Mohon maaf Bu Yanti ya. Sama-sama, itu jangan dikerjain lagi.